Shalom, puji nama Tuhan. Minggu ini kita berjumpa kembali dan minggu ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ayat ini untuk satu minggu. Saudara bisa renungkan di dalam KPK saudara masing-masing, lalu saudara saling mendoakan apa yang sedang dihadapi, saling menguatkan, fellowship bersama-sama, dan percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul menyepakati apapun juga Tuhan ada dan Tuhan akan menjawab doa saudara. Kali ini saya ajak kita untuk buka dalam Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur 56. Nah, kalau dalam Alkitab saya itu ayat 4 dan 5. Ya, mungkin nanti bisa berbeda, tapi saya akan bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ayat ini sebetulnya berbicara mengenai kepercayaan bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dikatakan di sini, waktu aku takut. Ada momen-momen dalam hidup kita di mana kita takut. Entah itu takut akan masa lalu yang bisa terkuak, trauma. Entah itu ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Entah itu ketakutan yang tidak mendasar. Tidak ada kejelasan mengapa tiba-tiba takut. Takut akan begini, takut akan begitu. Manusia memang punya rasa takut itu sebagai alarm, sebagai penanda. Wah, jangan-jangan. Tapi kita nggak boleh lupa, iblis bisa pakai ketakutan itu untuk membuat kita overthinking, untuk membuat kita berlebihan, berpikiran yang berlebihan. Atau ketika kita melihat orang, wah jangan-jangan orang ini membicarakan aku. Wah jangan-jangan aku nggak nyaman. Itu ketakutan. Nah firman Tuhan sudah kasih resepnya. Waktu kita takut, saat detik di mana kita takut, yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Jadi saya kasih gambarannya ya, waktu tiba-tiba kita memikirkan hal yang menakutkan, aduh gimana. Saat itu juga langsung, Tuhan, tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya. Percaya dulu. Kita nggak mengharapkan hasil yang instan ketakutan kita lenyap, tapi kita percaya saat kita takut. Kepada siapa? Ayat berikutnya katakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Nah ini lihat ayat yang pertama dan kedua tadi ada transisi. Waktu kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Ayat berikutnya kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ketika kita sudah percaya, kita tidak lagi takut. Karena apa? Kita percaya kita dikasihi Allah. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi waktu kita takut, kita justru percaya. Harus percaya pada Tuhan. Justru itu kesempatan untuk terus percaya ketika kita takut. Takut kan berarti saudara nggak punya pegangan. Nggak punya gocean atau gecoan gitu ya. Percaya. Karena pegangannya cuma sama Yesus. Mari, ketakutan apapun yang sedang melanda saudara hari ini, minggu ini, sepanjang minggu ini, atau sudah bertahun-tahun, ayo. Melakukan firman itu bukan cuma nggak ada ruginya, tetapi sangat amat berkuasa. Ayo, minggu ini kita mau praktek. Waktu kita takut, kita nggak perlu kuat-kuatan, tapi kita mau merendahkan diri dan mau percaya pada Tuhan. Kalimat yang terakhir di ayat yang kedua ini, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bukan bernada yang sombong ya, tapi ini menandakan bahwa sudah ada kepercayaan yang tumbuh. Karena percayanya kepada Tuhan, sehingga tidak takut. Bila Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku?
Mari semua jemaat gereja Allah baik, umat-umat Tuhan yang berkomunitas, ayo saling menguatkan. Mungkin saudara tidak perlu tanya kanan kiri lagi takut apa. Ayo coba mungkin boleh bilang lihat kanan kiri. Minta Roh Kudus beri hikmat. Lihat mereka kanan kiri katakan, ayo kita tidak takut ya. Kita punya Tuhan Yesus. Kita semangat ya. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus pasti nyatakan perkara ajaib. Ya, tanda-tanda mujizat akan menyertai kehidupanku. Itu saja yang terus kita ucapkan. Terus kita percayai. Saya percaya firman Tuhan yang berkuasa ini akan boleh kita alami bersama-sama. Selamat menikmati iman di dalam Tuhan. Selamat menikmati kesempatan-kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan jawaban bagi kita semua. Selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati.